Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Basiro yang berbahagia dimanapun Anda berada, dan khususnya para pecinta Buya Sakur dimanapun Anda berada. Ya, seperti biasa ketemu lagi dengan saya, adminnya Basiro TV. Kali ini kita akan membahas satu video dari Buya Sakur, di mana ada seorang penanya yang coba-coba memancing pertanyaan yang agak sedikit provokatif, dengan harapan mungkin ya si penanya ini ingin mendapatkan jawaban sesuai yang dia inginkan. Tapi ya jangan salah bro, Buya Sakur tidak seperti yang lain ya, seperti ustadz-ustadz yang lain, tidak terbawa arus, terutama arus pesanan. Jadi jangan coba-coba deh memancing-mancing pertanyaan yang kira-kira jawabannya sesuai selera Anda, apalagi itu pertanyaan yang sifatnya agak sedikit mengadu domba. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ini Haji Ahmad Muhiban Zain dari Suralaya, Tasikmalaya. 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 Pak Haji Ahmad. Suralaya. Haji Ahmad Muhiban Zain dari Tasikmalaya, Suryalaya. Suryalaya. Alhamdulillah kita semua sudah mendengarkan puisi dari guru kita. Alhamdulillah, the best of the best, more demi more, the friend the either, beda daripada yang lain. Judulnya teman-teman yang bahasa Sunda mah babaturan ubah heula. Saya punya kenangan dan bikin sairan sendiri. Ra'aitu pilailatin jaujatan jamilatan suratuha mislu komar wa masiha mislu namar. Kurang bahasa Sunda we heulaanan engke dihartikeun ku bahasa Indonesia. Kaula ningali dina hiji peuting istri cantik kawanti-wanti, rupana bagaikan bulan, lempangna bagaikan macan tenangan. Jadi kalau bahasa Indonesia, suatu malam kenangan lihat istri yang paling cantik, rupanya bagaikan bulan, lempangnya bagaikan macan tak nangan. Aya paribasa ditinggali tigigir lengik, ditinggali di tukang lenjang. Maksudnya gini, apresiasi teman-teman yang dulu, mungkin kita semua punya kenangan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenangan Rasul dulu bukanlah seperti kita, yaitu muslim muslimah, mukminin mukminah, tapi di negara Mekah itu kafir, non Islam. Nah setelah itu Rasul tadi kan di puisi itu narik dari non Islam itu bisa jadi Islam. Sahabat yang 4 itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, maaf itu kan non Islam, ternyata jadi Islam. Maksudnya yang ditanyakan sama Buya, ada salah satu pejabat, mungkin udah ditanyakan pada yang lain, jangan meniru Rasul seluruhnya di Indonesia. Mungkinlah tahu, yaitu ada pejabat namanya MD lah gitulah, Mahfud MD nya. Udah tahu mungkin kita. Nah pendapat Buya, kan di zaman Rasul non Islam, sekarang ditarik sama Rasul, kenangan yang dulu itu asalnya kafir jadi Islam.
Sekarang malah ada yang menolak jangan meniru Rasul. Jadi jangan meniru Rasul. Kita kenangan yang dulu yang kita lakon kana bi Rasulillah uswatun hasanah gitu. Nah, pendapat Buya gimana lah? Itulah pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang, syairnya luar biasa. Ya, mungkin ini paham semua ini yang di sini nih, saya yakin. Kecuali Pak Rahmat ya. Iya. Baik Buya, ini tadi syairnya itu tentang apresiasi puisi, saya kurang begitu paham. Tetapi saya akui, tetapi ada hal lain bahwa ini kaitannya dengan ucapan seorang tokoh yang mengatakan jangan tiru Rasul sepenuhnya. Saya nggak tahu sebenarnya di momen apa ini, kemudian dalam kaitan apa si tokoh ini mengatakan seperti itu. Nah, padahal Buya, kalau tokoh itu betul-betul mengatakan seperti itu, kita ini lagi mengenang masa lalu. Orang kafir saja bisa masuk Islam. Zamannya Umar, Abu Bakar dan seterusnya. Nah, ini bagaimana mengatakan seperti itu? Ya, kalau saya kan begini, saya selalu husnudzan kepada siapapun, apalagi pada Pak Mahfud MD ya, yang saya kenal. Dan saya kenal, malah saya cerita dulu, lagi di tengah saya sedang kholwat di hutan selama 40 hari, itu saya dapat ada orang datang pakai HP, itu Bapak Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, itu mohon saya hadir meresmikan pengurus KAHMI yang baru, yang mana ketuanya Pak Mahfud MD. Jadi saya terpaksa meninggalkan hutan ke Purwakarta untuk ketemu dengan Pak Mahfud MD. Ya, saya tidak menduga orang secerdas beliau akan mengatakan seperti itu. Yang saya yakini dia Islamnya kokoh dan termasuk intelektual muslim yang patut kita banggakan juga. Jadi mungkin itu yang dikatakan Pak Mahfud MD dengan praduga baik saya kepada beliau, mungkin bukan begitu, tapi meniru Kanjeng Nabi itu jangan terlalu letterlek tapi selektif. Karena begitu, perilaku sesuatu itu tidak selalu relevan untuk di semua zaman. Gitu, paling seperti itu. Nah, kalau itu saya juga memakluminya. Nabi ceboknya pakai batu, tidak ada arti kesunahan ketika Anda meniru pakai batu. Masih hebat juga pakai air, pakai sabun, sabunnya sabun Detol. Ya kan gitu. Tetapi sebaliknya apabila ada di sini yang tetap ingin meniru Kanjeng Nabi apa adanya, ceboknya pakai batu, sikat giginya pakai siwak, saya tidak berani menyalahkan kamu kok. Itu hak Anda. Kalau memang didorong oleh rasa cintamu kepada Rasulullah. Itu persoalan ghaibiyat, itu di luar dari kemampuan otak saya menalar. Ketika Anda memaksakan diri sikat giginya pakai siwak, ceboknya pakai batu, kemudian pakaiannya kayak Kanjeng Nabi lagi seperti dulu, nggak ada masalah. Saya hormati di atas ubun-ubun saya, atas cintamu kepada Nabi itu. Ya kan gitu. Tetapi pikiran itu jangan dipasarkan ya kepada orang lain, belum tentu orang menerima dong. Ya baik, itu dia videonya. Sepertinya si penanya ini ingin membenturkan antara Buya Syakur dan Prof Mahfud MD ya. Karena mungkin
pada saat itu masih tahun politik, di mana Mahfud MD itu ada di jajaran pemerintahan, dan kebetulan kalau nggak salah itu di lokasinya ada di Tasikmalaya. Tasikmalaya terkenal dengan pro oposisi ya. Ya maaf kalau salah ya, itu mah baru dugaan saya. Ya baik, kita kenal Buya Syakur, orangnya yang tidak mudah menyalahkan orang. Jadi jangan coba-coba kita memancing atau memperkeruh suasana. Buya Syakur pada intinya semua hormat kepada orang ya. Ini bukan hal pertama, bukan kali pertamanya ada pertanyaan-pertanyaan dari seseorang, pendapat orang atau tokoh yang ditanyakan kepada Buya Syakur. Misal Rocky Gerung, Ustadz Abdul Somad, walaupun mungkin ya secara pendapat atau secara haluan itu berbeda, tapi Buya Syakur tidak pernah terpancing. Yang ada hanya memuji. Seperti Rocky Gerung aja dipuji ya, dengan kecerdasannya. Terus Ustadz Abdul Somad juga, walaupun sering kita dengar ceramahnya agak kontroversi ya, agak sedikit ke sono-sonoan lah, tapi Buya Syakur tetap hormat. Terus lagi pernah ditanyakan soal pendapat Gus Najih, putranya Mbah Maimun Jubair, yang dengan dijawab dengan enteng oleh Buya Syakur, bahkan mengajak kata untuk tabayun, bila perlu Buya Syakur akan mengongkosi dan akan saya sambut dengan baik, dengan hangat. Itulah Buya Syakur ya. Tidak seperti mungkin yang lainnya. Ini kan penceramah kan banyak yang menanggapi tanggapan dari penanya, malah ikut arus yang ada hadir di situ. Jadi semacam ketakutan kalau nggak jawab lain atau netral itu takut kehilangan jamaah. Tapi maaf untuk Buya Syakur, Anda tidak bisa mencoba memprovokasi, karena bagi Buya Syakur prinsipnya adalah saya menghargai semua orang dan tidak menyalahkan siapapun. Dan seperti video di awal atau di akhir setiap video Buya Syakur adalah siap menerima kritikan dan tidak akan marah sedikit pun. Itulah jiwa-jiwa orang yang sudah soleh ya, insya Allah, amin. Baik, segitu aja ya dari saya. Jadi sekali lagi, Buya Syakur adalah ulama panutan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.